Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Tak lupa sholawat beserta salam, marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Ibu Lilis Karwati selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi. Dan juga rekan-rekan kelas B yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai keterampilan dan negosiasi. Adapun anggota kelompok 8 yaitu ada Rahel Yunik Permana, Reina Apriliani, Fatima Rosafira, dan juga Revina Yuliantis, yaitu saya sendiri. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pada pemaparan materi yang pertama, yaitu konsep dasar penjualan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Konsep penjualan merupakan sebuah orientasi bisnis lain. Konsep penjualan menyatakan bahwa para konsumen dan perusahaan apabila dibiarkan mengikuti pilihan mereka sendiri, normal tidak akan membeli produk-produk organisasi-organisasi dalam jumlah cukup. Maka oleh karenanya organisasi-organisasi perlu melaksanakan penjualan secara agresif di samping upaya-upaya promosi. Penjualan juga bisa disebut sebagai pembelian sesuatu, barang atau jasa dari suatu pihak kepada pihak lainnya, dengan mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut. Penjualan juga merupakan suatu sumber pendapatan pedagang yang semakin besar penjualan, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh oleh pedagang. Sedangkan menjual adalah ilmu dan seni yang mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkannya. Sedangkan tujuan utama penjualan yaitu untuk mendapatkan atau mendatangkan keuntungan atau laba dari produk ataupun barang yang dihasilkan produsen dengan pengelolaan yang baik. Dalam pelaksanaannya, penjual sendiri tidak akan dapat dilakukan. Materi selanjutnya yaitu ada konsep dasar negosiasi yang akan disampaikan oleh Rahel. Kepada Rahel dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep negosiasi. Menurut MC Queer dalam Nur Solihah dan Widianti 2020, negosiasi adalah proses interaktif yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan, melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki pandangan berbeda tetapi ingin mencapai beberapa resolusi bersama. Lalu dalam negosiasi terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti menurut Pratama, Musadik, dan Prasetya 2015. Yang pertama, ada budaya, karena budaya ini dapat menentukan bagaimana suatu kelompok melakukan pendekatan sehingga berpengaruh pada hasil negosiasi. Yang kedua, gaya negosiasi. Budaya masing-masing individu yang berbeda akan menentukan jalan berpikir, nilai, norma, dan perilaku. Maka sangat penting bagi pembeli dan penjual menegosiasikan perjanjian atau kontrak. Yang ketiga, time orientation. Dalam hal ini terdapat dua jenis, yaitu high time orientation, di mana ketika dapat mengatur jadwal dan waktunya, serta dapat menepati janji, dan low time orientation, di mana kebalikannya, yaitu tidak bisa mengontrol waktu dengan baik. Yang keempat yaitu change tolerance, penerimaan akan perubahan yang terjadi, dan penerimaan akan perubahan ini bisa menjadi kesempatan serta bisa pula menjadi ancaman dalam melakukan berbagai kegiatan. Yang terakhir, relationship. Dalam sebelum bernegosiasi sangat penting membangun koneksi dan kepercayaan, karena nantinya akan mempermudah dalam proses negosiasi. Serta dalam
Wibowo 2008 terdapat tahapan negosiasi, yaitu yang pertama eksploitasi, yaitu proses penemuan masalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis masalah serta secara merinci dan berakhir membuat kesimpulan dan solusi. Yang kedua, tawar-menawar, yaitu di mana terjadi proses diskusi dan perundingan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam proses ini terjadi mengenai harga, cara pembayaran, serta purna jual, dan masalah pengiriman barang. Yang ketiga, legalisasi, yaitu pengesahan hasil kesepakatan negosiasi antara kedua belah pihak yang dicantumkan secara tertulis dalam sebuah dokumen kesepakatan seperti surat perjanjian, surat order, atau nota pesanan, dan lain sebagainya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahel yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yaitu mengenai proses menjual yang akan disampaikan oleh Reina. Kepada Reina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses menjual. Nah, yang pertama itu ada persiapan sebelum penjualan. Nah, pada tahap pertama dalam proses personal selling adalah mengadakan persiapan-persiapan sebelum melakukan penjualan. Nah, di sini kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan tenaga penjualan dengan memberikan pengertian tentang barang yang dijualnya, pasar yang dituju, dan teknik-teknik penjualan yang harus dilakukan. Lalu yang kedua ada penentuan lokasi pembeli potensi. Nah, pada tahap kedua ini ditentukan lokasi dari segmen pasar yang menjadi sasarannya. Dari lokasi ini dapatlah dibuat sebuah daftar tenaga orang-orang atau perusahaan yang secara logis merupakan pembeli potensial dari produk yang ditawarkan. Dari konsumen yang ada dapat pula ditentukan konsumen manakah yang sudah menggunakan produk-produk saingan. Lalu yang ketiga ada pendekatan pendahuluan. Sebelum melakukan penjualan, penjual harus mempelajari semua masalah tentang individu atau perusahaan yang dapat diharapkan sebagai pembeli. Selain itu juga perlu mengetahui tentang produk atau merek apa saja yang mereka gunakan dan bagaimana reaksinya. Nah, berbagai macam informasi perlu dikumpulkan untuk mendukung penawaran produknya kepada pembeli, misalnya tentang kebiasaan membeli, kesukaan, dan sebagainya. Lalu yang keempat, melakukan penjualan. Penjualan yang dilakukan bermula dari suatu usaha untuk mengikat perhatian calon konsumen. Kemudian diusahakan untuk mengetahui daya tarik mereka, dan akhirnya penjual melakukan penjualan produknya kepada pembeli. Lalu tahap yang kelima, yaitu ada pelayanan purna jual. Sebenarnya kegiatan penjualan tidak berakhir pada saat pesanan baru pembeli telah dipenuhi, tetapi masih perlu dilanjutkan dengan memberikan pelayanan atau servis kepada mereka. Biasanya, kegiatan ini dilakukan untuk penjualan barang-barang industri seperti instalasi atau barang konsumsi tahan lama seperti lemari, es, televisi, dan sebagainya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Reina yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yaitu kepuasan pelanggan yang akan disampaikan oleh Fatima. Kepada Fatima dipersilakan. Menjelaskan mengenai kepuasan pelanggan, bahwa memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali di kemudian hari. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Sedangkan menurut Umar tahun 2005, kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan yang harapannya. Maka dapat disimpulkan bahwa
Kepuasan konsumen yaitu tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk yang dirasakan dengan harapannya. Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen, terdapat 5 faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, kualitas produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Yang kedua, kualitas pelayanan, terutama untuk industri jasa. Konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Yang keempat, harga. Produk yang memiliki atau mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Yang kelima atau yang terakhir, biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa, cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatima yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang telah menyampaikan materinya satu persatu. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan, yaitu menjual adalah ilmu dan seni yang mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkannya. Negosiasi ini merupakan proses komunikasi antara penjual dan pembeli dalam menyepakati suatu hal agar keduanya tidak ada yang merasa dirugikan, atau kesepakatan yang diambil itu sama-sama menguntungkan semua pihak. Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, juga dapat memuaskan kebutuhan konsumen yang dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Serta terdapat beberapa tahapan proses dalam penjualan, mulai dari persiapan sebelum penjualan, menentukan lokasi yang berpotensi munculnya pembeli, pendekatan pendahuluan seperti dengan pengenalan produk, melakukan penjualan, dan yang terakhir yaitu pelayanan purna jual. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.